Salam seluruh pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku bernaung di dalam kuasa-Nya. Ku berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan Bapa-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menolong kita semua untuk menyadari sesuatu yang amat sangat penting. Kalau Tuhan berfirman, ya taat saja. Nanti Tuhan akan urus segala sesuatu di belakangnya dengan amat sangat baik. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih jauh. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang akan kami dengarkan. Berkati kami, berikan hati yang beriman, cepat tanggap akan firman Tuhan, dan tolong para pemirsa supaya kami benar-benar mengalami berita firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 7 ayat 8 dan 9. Kejadian pasal 7 ayat 8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Amin. Dalam ayat di atas kalau sudah baca, sudah mendengar firman Tuhan katakan kepada Nuh. Firman Tuhan kepada Nuh, bawalah binatang yang haram itu sepasang, yang tidak haram sepasang. Apakah sudah sadar bahwa tempat membuat bahtera itu ada di Gunung Ararat? Sekarang di negara bagian Armenia, sebelah timur Turki. Dan binatang katanya bawa semua, hewan dan burung-burung. Sudah bisa bayangkan, ada burung yang tidak bisa terbang, namanya burung unta, dan satu di Papua, ya, namanya burung kasuari, hampir sebesar burung unta juga. Kalau dia nendang orang itu bisa terbongkar perut orang, kuat sekali. Terus apalagi di tempat yang paling jauh di Kepulauan Galapagos, ada apa? Di sana ada
kura-kura purba, kura-kura yang sudah hidupnya ribuan tahun di sana. Bisa saudara bayangkan? Atau saya, jangan lupa, saya orang Dayak, jadi saya tidak bisa melupakan apa? Satu bekantan di Kalimantan yang monyet yang hidungnya panjang itu. Terus apa? Ada orang hutan. Kenapa kok saya mesti jelaskan ini kepada saudara sekalian? Nuh disuruh Tuhan bawa itu hewan. Saya tidak bisa bayangkan. Kalau Nuh itu bukan orang yang beriman, dia bayangkan, Tuhan, angkat tangan, menyerahlah saya. Kenapa? Bawa gajah dari Afrika. Bukannya gampang. Atau harimau, atau singa, atau beruang. So, masih dengar saya? Perhatikan ini baik-baik. Tuhan memberi perintah kepada Nuh, dan pada waktu yang sama dia sudah bergerak kemana-mana kepada malaikat Tuhan. Jadi selama itu mereka buat bahtera itu mungkin 40 tahun, kira-kira 40 tahun sampai 50 tahun, Tuhan sudah menggerakkannya. Jadi hewan yang dibawa ke situ itu saudara sekalian sudah dibawa, sudah digerakkan oleh Tuhan. Jadi timingnya Tuhan itu sudah ditentukan. Jadi sedemikian rupa. Apa artinya untuk kita sekalian, saudara sekalian? Bila engkau memerlukan modal untuk usaha, carilah Tuhan, kerjakan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan, dan Tuhan akan bawa modal itu datang. Kalau sudah perlu teman hidup, menyembah Tuhan sungguh-sungguh dan datang kepada Tuhan, bawa. Tuhan, engkau yang katakan dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 bahwa Tuhan melihat saya perlu teman hidup, Tuhan gerakkan seorang untuk bertemu dengan saya. Tuhan bisa buat keajaiban seperti itu. Mari kita lihat ayat firman Tuhan sebelumnya, pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat 22. Kejadian pasal 6, Kejadian pasal 6 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Nuh, dengar baik, lalu Nuh melakukan semuanya itu, membuat bahtera itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ketika dia disuruh Tuhan buat ini, untuk zaman modern pun kapal ini raksasa, saudara sekalian. Panjangnya 135 meter, lebih panjang lapangan sepak bola. Luar biasa. Dan bertingkat-tingkat. Kayak kapal pesiar sekarang aja dibuat seperti itu. Tetapi Nuh tidak ada satu katanya pun berbantah. Dengar baik apa yang saya katakan hari ini. Itu yang membuat berkat Tuhan datang sendiri, hewan-hewan itu datang sendiri. Saya tidak bisa bayangkan, saudara sekalian. Berapa lama mereka masuk bahtera? 1 hari penuh loh. Jadi berduyun-duyun masuk bahtera. Keajaiban lain apa? Kalau itu berkat Tuhan, ia tidak akan mendatangkan masalah bagi saudara sekalian. Kenapa? Loh, kita tidak bisa mengaturnya bahwa ini harimau, singa jalan sama-sama. Boleh jadi harimaunya jalan sama-sama kambing. Hei, saudara dengar saya baik-baik. Tuhan mengamankan semuanya. Tidak ada catatan satu pun. Mereka tinggal di dalam bahtera itu 6 bulan loh. Nah, tidak ada kedengaran di mana ada yang cakar-cakaran di mangsa satu dan lain. Artinya apa, saudara sekalian? Bila berkat itu datang daripada Tuhan, benar-benar datang daripada Tuhan. Dalam ayat tadi katakan, Tuhan yang menggerakkan mereka untuk datang. Maka Tuhan mengamankan itu. Jangan berpikir saudara sekalian minta uang, Tuhan berikan saya uang 1 miliar Tuhan, tapi mulai kita khawatir, taruh di mana ya? Taruh di bank sekarang banyak ditipu orang atau orang di bank tidak jujur. Jangan berpikiran negatif begitu.
belum terima sudah khawatir. Percaya bahwa kalau berkat itu betul datang daripada Tuhan, maka berkat itu akan Tuhan amankan. Demikian pula teman hidup sama juga. Kalau sudah terima teman hidup dari tangan Tuhan, kalaupun ada masalah, Tuhan mengamankannya, Tuhan membereskannya seperti semua hewan yang masuk ke lembah teradu. Mari percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan, dan percaya bahwa firman Tuhan ini akan menjadi bagian hidup saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Kami percaya kalau Tuhan yang berfirman dan kami taat akan firman-Mu, Tuhan akan mendatangkan segala berkat, segala pertolongan, segala mujizat atau teman hidup yang kami perlukan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Tolong kami untuk beriman dan melaksanakan semua perintah Tuhan dengan tepat dan sungguh-sungguh, supaya segala berkat datang mengalir kepada kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.